Kita semua tahu ya, dunia kita lagi dihadapkan sama krisis yang belum pernah ada sebelumnya. Dan model kepemimpinan yang kita anut selama ini, kayaknya udah nggak relevan lagi. Jadi, apa dong solusinya? Nah, di sini kita bakal bedah sebuah ide yang radikal banget dari buku Rapid Transformation, karya Dr. Catriona Wallace, sebuah cetak biru yang benar-benar baru untuk memimpin di zaman yang serba kacau ini. Oke, kita langsung aja ya. Dimulai dengan sebuah peringatan yang, jujur, agak bikin merinding. Ada peluang 1:10 bahwa kecerdasan buatan, atau AI, bisa jadi pemicu kepunahan kita di abad ini. Angka ini tuh bukan main-main loh, ini benar-benar maksa kita buat berhenti sejenak dan mikir. Dan masalahnya ternyata bukan cuma AI. Kita sekarang ini dikepung sama serangkaian krisis global yang saling nyambung. Mulai dari perubahan iklim, politik yang nggak stabil, sampai krisis kesehatan mental yang ada di mana-mana. Ini semua kayak nunjukin satu hal yang jelas banget. Model kepemimpinan tradisional kita udah gagal. Dan jangan-jangan malah ikut andil dalam menciptakan masalah-masalah ini. Terus gimana dong caranya kita keluar dari semua ini? Nah, ini dia peta jalan yang akan kita ikuti. Kita bakal mulai dari akar masalahnya, terus kita bergerak ke sebuah solusi yang kuat, dan mungkin agak di luar dugaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita udah lihat kalau taruhannya ini tinggi banget. Dunia lagi menghadapi tantangan yang luar biasa, dan cara-cara lama udah jelas nggak bakal bisa nyelesain. Ini kan jadi bikin kita nanya ya, kenapa sih model kepemimpinan kita yang sekarang ini bisa gagal separah itu? Nah, setelah kita paham kalau cara lama udah nggak berhasil, sekarang kita lihat solusinya. Soalnya kan percuma kalau cuma ngeritik doang. Kita butuh ide baru yang benar-benar berani. Dan inilah gagasannya. Kita butuh tipe pemimpin yang sama sekali baru untuk era yang baru ini. Jadi, apa sih sebenarnya pemimpin yang bertransformasi ini? Ini tuh bukan soal jabatan atau kekuasaan. Sama sekali bukan. Ini lebih ke perjalanan ke dalam diri. Mereka adalah orang-orang yang udah berani ngadepin sisi gelap mereka sendiri. Jadi mereka bisa memimpin dengan autentik, punya tujuan jelas, dan nyambung banget sama kemanusiaan dan alam. Nah, yang bikin ini menarik, perspektifnya itu datang dari sumber yang unik banget. Dr. Catriona Wallace ini seorang pengusaha AI kelas dunia. Tapi di sisi lain, beliau juga udah 30 tahun loh mendalami tradisi syamanisme atau perdukunan pribumi. Jadi perpaduan yang langka banget antara teknologi super canggih dan kearifan kuno inilah yang jadi jantung dari gagasannya. Oke, konsepnya kedengaran keren banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Prakteknya gimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian how to-nya nih. Ternyata, ada loh perangkat spesifik yang ditawarkan buat menempa seorang pemimpin yang bertransformasi. Jadi, kerangkanya ini dibangun di atas 3 pilar utama yang saling mendukung. Pertama, ada kekuatan ritual kuno untuk bantu kita nemuin panggilan sejati. Kedua, menumbuhkan apa yang disebut pemikiran yang terbangun untuk membuka perspektif-perspektif baru. Dan yang ketiga, ini yang menarik, memanfaatkan AI transformatif bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai sekutu untuk kebaikan bersama. Pemikiran yang terbangun kedengarannya agak abstrak ya. Biar lebih kebayang, praktik seperti terapi berbantu psikedelik ini punya sejarah panjang loh. Dari zaman dulu banget dipakai di ritual-ritual kuno. Sampai sekarang, wow, lagi ada renaissance penelitian klinis di universitas-universitas top dunia. Jadi ini bukan hal yang baru-baru amat. Jadi, intinya apa? Ini tuh pergeseran paradigma yang total banget. Kita pindah dari gaya kepemimpinan yang perintah dan kontrol, yang kaku, yang hierarkis, ke pendekatan yang lebih dipandu sama intuisi, sama hati, dan punya tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar untung rugi semata. Oke, kita udah lihat nih siapa pemimpinnya, gimana cara ngebentuknya. Sekarang pertanyaan puncaknya nih, apa dampaknya buat dunia nyata? Masa depan kayak apa sih yang bisa kita bangun kalau para pemimpin ini berhasil sampai ke titik kritis global? Nah, di sini nih, hitung-hitungannya jadi menarik banget. Ternyata, menurut teori perubahan sosial, kita itu nggak perlu mengubah semua orang loh. Kita cuma butuh sekitar 25% pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk bisa menggeser seluruh sistem. Tiba-tiba, perubahan besar itu rasanya jadi mungkin banget kan? Dan kalau titik kritis itu beneran tercapai, wah gambaran masa depannya tuh jadi penuh harapan banget. Coba bayangin deh, dunia di mana tantangan terbesar kita, mulai dari iklim sampai keadilan sosial, itu bisa dijawab dengan solusi-solusi yang inovatif, berkelanjutan, dan yang paling penting, berpusat pada kemanusiaan.
Ujung-ujungnya, semua ini balik lagi ke satu pertanyaan yang sifatnya sangat personal. Karena di sini, kepemimpinan itu dilihat bukan sekedar pilihan karir, tapi sebagai jawaban atas panggilan jiwa. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, panggilan apa yang akan Anda jawab?